Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regan Fabino Pratama. Saya dari SMA Negeri 68 Jakarta. Asalnya saya dari kelas 11-1. Nah, pada hari ini saya berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 yang berada di Tangerang, Banten. Nah, pada hari ini saya ngapain sih ke sini? Nah, saya hari ini akan menjalankan ibadah umroh bersama keluarga saya yang sudah menunggu di belakang. Nah, untuk itu saya akan membuat vlog mengenai perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Madinah dan Mekah. Ikutin terus ya semuanya. Enggak nih, katanya gue mau bikin video kayak ini kita mau ke imigrasi kan? Kita sendiri Coming soon. Itu ntar jadi kayak printer cetak langsung gitu loh. Ini yang pegang. Semesta naik apa? Kereta, pesawat. Jangan masukin ke ini, jangan dong, malu masa prestasi. Tapi waktu kemarin dia kan pesawat lewat itu kan bawah. Udah deh. Ayo udah pulang. Ya. Dia mau main game. Ini mana? Baru kan? Tiba-tiba jadi takut. Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan. Two hours later. A few moments later. Ayo, kalian aku tahu. Halo. Ini Abi udah tahu no? A few inches later.
13 tahun kemudian, karena makin banyak pengikutnya, akhirnya orang kafir Quraisy mulai ngerasa terganggu, ya, akhirnya mereka bermusyawarah di Darun Nadwa. Apa namanya? Darun Nadwa. Di mana sih Darun Nadwa? Darun Nadwa itu kalau di Ka'bah itu ada talang emas. Biasa di poin di seberangnya itu dulu tuh sebelum ada Masjidil Haram yang tipe sekarang, ada sebuah gedung namanya Darun Nadwa. Kalau sekarang mah di Jakarta itu gedung parlemen lah ya. Di situ tempat berkumpulnya wakil-wakil dari setiap kabilah. Nah, sekarang juga ada wakil kabilah. Ada kabilah Abiu, perwakilan Bang Abiu kan. Ada kabilah Abang siapa namanya Bang? Coba? Karera ya, perwakilan dari kabilah. Kabilah itu keluarga besar. Nah, orang Quraisy itu dulu ada 11 kabilah. Ada berapa? 11 kabilah. Salah satunya kabilah Bani Muthalib, keluarganya Nabi. Makanya ketika musyawarah di Darun Nadwa itu, yang diundang hanya 10 kabilah, kecuali kabilahnya Nabi. Ternyata untuk apa? Untuk memusyawarahkan daripada harus diapain nih orang Muslim beserta Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan, kita penjarain saja Muhammad sama pengikutnya. Langsung ada yang menolak. Loh, ngapain dipenjarain? Ntar ketahuan sama saudaranya, kita yang repot klarifikasinya. Kalau bahasa sekarang kan. Kalau gitu, kita asingkan saja. Malah diasingkan. Di sini aja kita tentang, kita ganggu, banyak pengikutnya. Ini kalau diasingkan, makin banyak pengikutnya, ntar bisa menyerang balik kita. Betul kan? Setelah itu ada yang usul dibunuh saja. Nah ini nih, setelah ada usulan dibunuh saja, ada seorang kakek-kakek yang ternyata di dalam buku-buku sejarah itu diceritakan, ternyata kakek itu adalah iblis yang menyamar jadi seorang kakek-kakek. Di situ dia ngasih cara-cara. Kalau memang mau dibunuh, caranya kayak gini loh, supaya nggak kena delik kalau bahasa sekarang. Kan dulu itu kalau dari satu kabilah ada yang membunuh kabilah lain, maka harus dihukum kisos. Jadi dari kabilah si pembunuh itu harus ada yang mati. Nah, makanya supaya nggak terjadi itu, katanya cara membunuhnya perwakilan satu orang dari setiap kabilah nanti ngambil pedang atau nyuri pedang dari rumahnya Siti Khadijah, 10 pedang. Dikasih racun yang sama sehingga tidak ketahuan siapa yang membunuh. Coba, perencanaannya udah matang, tapi ingat di dalam ayat suci Al-Quran, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah tetap sebaik-baiknya berencana. Di situ malaikat Jibril datang setelah asar memberitahu akan penyerangan di malam harinya. Makanya jangan lupa nih, kata para ulama, sholat sehabis subuh itu bisa membuat fakir. Kenapa? Kalau bahasa orang tua, rezekinya dipatok ayam katanya kan. Kalau tidur selepas asar kan suka linglung. Di dalam kitab Miskatul Masabai dikatakan, orang kalau istiqomah 40 hari tidur selepas asar itu bisa gangguan jiwa. Bang Abiu kalau nggak percaya coba deh. Allah Karim, Karim, Karim. Khutbah wadahnya Rasulullah SAW. Khutbah wadah itu khutbah terakhir yang turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari itu aku sudah sempurnakan agama engkau dan aku ridho dengan agama engkau. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku meridhoi untuk kamu Islam sebagai agama. Ini di sini turunnya seperti itu. Nah ini Jabar Rahmat. Memang tidak terlalu familiar untuk dari arah sini. Cuman tadi saya setuju turun di sini karena pas saya lihat deket aja langsung ke Jabar Rahmat. Kalau lewat depan memang jalan sekarang tuh sekitar 800 meter sampai 1 kilo. Lewat depan itu. Cuman familiarnya sebenarnya orang lewat depan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita udah sampai Jabar Rahmah. Ini Jabar Rahmah. Jabar Rahmah ini datang ke sini, kita minta pengampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah, sebagaimana kakek moyang kami, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Engkau ampuni dosanya. Semoga dengan barokahnya ziarah ke sini juga, Engkau ampuni juga dosa-dosa kami sebagai cucunya Nabi Adam. Itu esensi daripada mengunjungi Jabar Rohmah, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi kalau pengen tahu barusan tuh emang sopir tuh nggak tahu jalan gitu, karena memang 3 bulan ini supir-supir yang biasa nyupir di Mekah Madinah kan kebanyakan orang Indonesia sama orang Sudan, semuanya disuruh ikut daftar ulang lagi. 3 bulan dikasih cuti wajib, cuti tetap digaji mereka tapi cuti wajib. Nah, supir-supir ini rata-rata dari Yordan, dari Damam, dari Riyadh ditantengin ke sini kayak gitu, singkat ceritanya. Makanya tadi langsung من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم رحيم رحيم. Halo semuanya, jadi sekarang udah hari keempat. Kita berada di mana? Di Taman Mawar. Taman Mawar di Taif, Saudi Arabia. Gitu. Dan sekarang kita agendanya mau ke toko parfum. Kita di sini bakal dijelasin parfum yang ada di sana. Kita ada presentasi yang akan dijelaskan oleh pihak dari tokonya. Oke, ikutin terus ya. Dadah. من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. حجي الورد الطائفي تأتي في السنة شهر واحد فقط. Bunga-bunga di Taif ini dia bermekaran dalam 1 tahun cuma dalam 1 bulan. موسم الورد في شهر 3 مارس. Yaitu dalam 1 tahun dia bermekaran cuma di bulan Maret. في موسم الورد نحن كل يوم من المزرعة نجمع 50,000 وردة. Pada masa panen mereka setiap habis sholat fajar mereka mengumpulkan di kebun-kebun mereka setiap paginya 50,000 5.000 butir 5.000 tangkai bunga mawar. 50,000. النقطة الأولى عملية تجميع الورد بعد صلاة الفجر قبل شروق الشمس. Mereka membagi untuk 3 tahap. Tahap pertama mereka mengumpulkannya habis fajar 50.000 tangkai itu sebelum matahari terbit. النقطة الثانية في كل قدر نحن نضع 10,000 وردة. Nah, langkah kedua mereka menaruh bunga yang diambil tadi di dalam panci yang sudah disediakan. Itu nanti. Kayak di Indonesia. Okey Haji, ini satu bekas 10,000 kuntum bunga 25 liter air. Indonesia sah? Ini satu panci 10,000 bunga mawar 25 liter air. Ini ditutup. Okey, ini ditutup. Ini dilakban. Ini dilakban, dimasak. Ini 9 jam. Okey Haji, ini satu bekas 10,000 kuntum bunga 25 liter air dimasak ini 9 jam. Ini kira-kira من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله Oke, hi guys. Jadi this is
last day in Mekah Al Mukarramah. Jadi sekarang hari Jumat tanggal berapa, tanggal 13 kayaknya. Iya, tanggal 13 September 2024. Sekarang itu jam 3 sore ya, waktu Saudi Arabia. Dan berarti kalau misalnya di Jakarta itu sekarang jam 7 malam. Dan sekarang kita akan pindah ke Madinah Al Munawwaroh untuk berziarah dan ke destinasi lainnya. Ikutin terus ya. Dadah. يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم الله كريم كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 A few moments later. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana
dan memberikan hukum nasional ke Madinah Munawwarah. Pada zaman sebelum Islam, kota Madinah adalah kota yang ditinggali berbagai macam manusia, berbagai macam agama. Akan tetapi saling berperang satu sama lain. Rasulullah SAW datang, terciptalah Piagam Madinah. Nanti bisa di-searching, Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tarik sampai ke sejarah sekarang adalah inspirasi di berbagai macam negara untuk menciptakan satu konun atau undang-undang, salah satunya Indonesia. Yang kalau di Indonesia itu menjadi Piagam Jakarta namanya. Jadi Piagam Jakarta itu diambilnya atau terinspirasinya itu dari Piagam Madinah. Yang mana isinya apa sih? Kemanusiaan, semua orang boleh memeluk agamanya, keamanan, kemudian saling menghargai satu sama lain, dan keadilan sosial. Yang mana Piagam Jakarta itu kalau kita turunkan lagi adalah inspirasi dari apa, Bapak? Betul, Pancasila. Jadi nggak jauh, Pak. Yang namanya dasar negara itu bukan dimulai dari negara-negara yang kita kenal sebagai negara-negara maju, Eropa. Enggak. Itu semuanya dimulai dari sini. Sama seperti kemarin pada saat kita menjelaskan hukum internasional pertama, pada saat sahabat itu menyeberang ke Ethiopia, ke Habasistan atau Ethiopia untuk meminta perlindungan. Di situ hukum internasional pertama ditetapkan. Jadi orang yang kabur dari negaranya selama dia nggak salah, tapi meminta perlindungan dan berhak dilindungi, maka dia boleh tinggal di negara tersebut. Rasulullah menerapkan hukum nasionalis, menerapkan hukum yang bisa dicakup oleh semua orang, tidak hanya Islam, juga di Madinah Munawwarah. Tapi ada satu suku, Yahudi, suku Nadir namanya, dia berkhianat. Dengan cara apa? Dengan ingin membunuh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, sukunya itu Bapak Ibu bisa melihat ini pas bagian mobil pickup ini, di atasnya itu ada bagian gunung yang terbelah. Kalau misalnya di daerah saya ini pickup. Oh iya. Ya, itu adalah belahan yang terjadi pada saat Rasulullah terkena pukulan dan Jabal Uhud memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah berlindung kepadaku. Ya Rasulullah berlindung kepadaku. Rasulullah SAW pada saat itu ada kabar berita datang bahwasanya semua harta-harta yang disita di Mekah Mukarramah milik umat muslimin itu ingin diputar oleh para kafir Quraisy. Jadi mereka berjalan jalur perdagangan Mekah itu sama melalui Jeddah, pesisir pantai karena mereka mencari air, pesisir pantai, kemudian belok dari Yanbu ke Madinah ke Syam, ke Palestina. Ada sekitar 300 kota yang hanya dikawal oleh 70 pasukan. Kemudian hal ini pun didengar oleh Rasulullah SAW dan turunlah ayat bahwasanya jika engkau memang ingin mengambil atau merebut kuasa dan merebut harta, inilah saatnya. Kemudian terjadilah perang Badar, intinya seperti itu. Kaum musyrikin kalah, umat muslim mendapatkan hartanya kembali dari peperangan Badar tersebut, yang mana di perang Badar tersebut gugurlah salah satu pembesar kafir Quraisy itu Abu Jahal. Abu Jahal memiliki istri yang namanya Hind, ya, nyambung di sini. Singkat cerita, pada saat kaum kafir Quraisy itu sudah istilahnya putus asa, bagaimana caranya bisa mempersekusi kembali Rasulullah SAW. Karena apa? Harta yang tadinya kita tahan sudah diambil kembali melalui perang Badar. Kemudian mereka menyusun apa? Peperangan. Puncaknya itu adalah ada pegunungan Uhud nanti ya. Nanti di akhir perjalanan kita akan bersama. Itu diambil dari pohon, pohonnya dibakar, sudah menjadi hampir menjadi arang, dikasih Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ngambil dan Rasulullah SAW memberikan sedikit ludahnya ke batang bibit tersebut, ditanam dan tumbuhlah kurma yang mana pada saat matang bentuknya
ini. Jadi kekhususan atau kekhasan kurma ajwa adalah dia memiliki dingin banget.